Lalu berarti min di sini ya, ini fungsinya adalah memperkuat saja. Jadi orang Arab itu kalau ingin memperkuat suatu makna sering menggunakan huruf jar, termasuk dengan min. Ingat, makna bersyukur yang paling hakiki adalah menggunakan kenikmatan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh si pemberi nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Sobat Fuadi rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, kisah tentang Bani Israel yang minta melihat Tuhan secara langsung, lalu segera disambar oleh petir karena mereka meminta sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita akan lanjutkan kajiannya di surat Al-Baqarah ayat ke-56. Tapi sebelum itu, kembali saya ingatkan, Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya. Dengan hanya tidak sampai 150.000, Anda akan mendapatkannya untuk mempermudah mentadaburi ayat Al-Quran kata demi kata, untuk kemudian memudahkan kita bersama-sama ngaji di channel Ngaji Fuadi ini. Selain ada terjemah kata per kata, di sini dibantu dengan adanya analisa kalimat, baik dengan warna kalimat ataupun dengan kedudukan kalimat-kalimatnya. Jangan berlama-lama, mari kita lanjutkan Ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma ba'atsnakum, kemudian membangkitkan siapa kami kum pada kalian, mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum, agar kalian adalah tashkuruna, bersyukur siapa kalian. Summa ba'atsnakum, kemudian membangkitkan siapa kami kum pada kalian, mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum, agar kalian adalah tashkuruna, bersyukur siapa kalian. Kita terjemah, kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian kalian, agar kalian adalah kalian bersyukur. Nah, baik, selanjutnya mari kita kaji kata per katanya menggunakan papan tulis. Summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'atsnakum, kemudian membangkitkan siapa kami kum pada kalian, mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum, agar kalian adalah tashkuruna, bersyukur siapa kalian. Baik, summa ini adalah huruf ataf. Jelas berarti di sini adalah ada jeda. Ada jeda yang tidak segera, tapi ada jeda ya, ada jeda yang tidak sebagaimana fa. Kemudian setelah mereka di ayat sebelumnya itu disambar oleh petir. Nah, di situ kalau di ayat yang lain, Nabiullah Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan mereka kembali, karena mereka ini oleh Nabi Musa ini sedang dijadikan sebagai saksi untuk penerimaan Taurat. Baik, summa ba'atsnakum, kemudian membangkitkan, setelah doanya Nabi Musa itu, Allah kemudian membangkitkan mereka, ba'atsnakum, membangkitkan mereka, mim ba'di mautikum, setelah kematian kalian. Nah, di sini kemudian bisa menjadi bukti bahwasanya kematian, kebangkitan setelah kematian itu bukan sesuatu yang lebih hebat, enggak. Ya, ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, sama ketika Allah membuat adanya biji padi yang telah mati, ya, kemudian diambil dari tangkainya, kemudian ditanam lagi, ya bisa tumbuh lagi. Itu sesuatu yang mudah saja bagi Allah, ya, mudah saja bagi Allah. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa ketika Allah menjanjikan, menyatakan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan setelah semua manusia mati, harusnya manusia juga tidak merasa janggal dan mudah untuk beriman terhadap hal itu.
Ba'asnakum di sini dari kata-kata ba'asa, ya. Ba'asa kemudian bertemu dengan dhamir rafa mutaharik na, ya. Maka dia mabni sukun menjadi ba'asna. Kumnya di sini adalah sebagai maf'ul bih. Berarti ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni, di sini mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Nanya berarti adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Mabni kedudukannya di sini sebagai fa'il, ya, fa'il dari ba'asa. Terus kemudian i'rabnya berarti harus rafa. Rafa'nya hanya dalam mahal. Membangkitkan kum pada kalian, berarti kum ini adalah sebagai maf'ulnya, dia adalah isim dhamir juga, tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih sehingga i'rabnya dia nasab. Tapi lagi-lagi karena dia isim dhamir berhukum mabni, maka nasabnya hanya dalam mahal. Summa ba'asnakum, selesai. Kemudian kita lanjutkan mim ba'di mautikum. Perhatikan, kebangkitan yang diberikan oleh Allah ini adalah mim ba'di mautikum. Lihat di sini ada penekanan. Sudah sering kali saya jelaskan terkait dengan kalimat-kalimat seperti ba'da qabla, ya. Ba'da ini adalah kalimat yang sebenarnya dia kalimat isim biasa, dia hukumnya mu'rab, kategorinya dikategorikan masuk ke isim mufrad. Kedudukannya sebagai dzaraf karena keterangan waktu. Nah, dzaraf i'rabnya nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah ba'da. Tapi karena huruf sebelumnya ada min, yang min adalah huruf jar, ya. Min adalah huruf jar. Maka di sini berarti dia harus terefek oleh adanya huruf jar, berarti kedudukannya di sisi yang lain adalah majrur. Nah, karena huruf jarnya ini nampak secara zahir, maka majrurnya juga nampak secara zahir. I'rabnya jar, isim mufrad tanda jarnya dengan kasrah, maka dibaca mim ba'di. Lalu di sini jarnya berarti hanya dalam mahal saja karena dia sudah dikalahkan dengan keberadaan dia sebagai majrur. Sehingga ba'di ini majrur dari huruf jar ini. Lalu tapi dalam mahal dia tetap sebagai dzaraf yang i'rabnya nasab, ya. Maka kalau minnya hilang posisinya ba'da. Lalu berarti min di sini, ya, ini fungsinya adalah memperkuat saja. Jadi orang Arab itu kalau ingin memperkuat suatu makna sering menggunakan huruf jar termasuk dengan min. Ini berarti penekanannya adalah bahwa aku bangkitkan kalian itu ini setelah kematian kalian loh. Ini setelah kematian kalian, ya. Untuk menguatkan maknanya ba'da ditambahkan min menjadi min ba'di mautikum. Maka mauti di sini adalah sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya adalah jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kumnya juga sebagai mudhaf ilaih dari mauti. Dah, selesai. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya Allah mengumumkan, ingat loh, kamu kemarin sudah mati wa antum tangzurun. Kamu tahu bagaimana kalian disambar oleh petir dan kalian mati, dan sekarang aku bangkitkan kalian. Mengapa kok dibangkitkan? Mengapa aku bangkitkan kalian? La'allakum tashkurun. La'allakum agar kalian adalah tashkuruna, bersyukur siapa kalian. La'alla ini adalah isim, adalah kalimat huruf yang dia adalah saudaranya inna. Jadi ingat ya, min akhwati inna, termasuk saudaranya inna. Dia adalah huruf yang secara umum maknanya adalah litaroji atau tawakku, ya. Berarti harapan untuk tercapainya sesuatu. Karena di sini adalah dinisbatkan kepada Bani Israel. Kalau dinisbatkan kepada Bani Israel adalah bahwa berarti pembangkitan ini, kebangkitan yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka mati, itu adalah agar mereka atau dengan harapan mereka itu kemudian bersyukur. Itu secara makna. Baik, la'alla punya efek, dia nanti punya isim
dan punya khobar. Isimnya i'rabnya harus nasab sebagaimana inna dan anna, kemudian khobarnya i'rabnya harus rafa. Isimnya mana ini? Kum ini. Kum ini adalah isimnya la'alla. Tashkurun ini adalah kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategorinya adalah di sini ingat ada tambahan ini berarti af'alul khamsah. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia, ingat, tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, maka i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya af'alul khamsah dengan tetapnya nun di sini. Fi'il butuh pada fa'il, mana fa'ilnya? Ini wawu. Berarti ini tashkurun adalah fi'il dan fa'ilnya, berarti jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khobarnya la'alla. Ini dilakukan oleh Allah ya agar kalian bersyukur. Sobat Fuadi rahimakumullah, maksudnya bagaimana? Ingat, makna bersyukur yang paling hakiki adalah menggunakan kenikmatan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh si pemberi nikmat. Saya ulangi lagi, makna bersyukur secara hakiki adalah menggunakan kenikmatan untuk sesuatu yang diridhoi oleh si pemberi nikmat. Maka la'allakum tashkurun adalah bagaimana mereka kemudian menggunakan hidup yang diberikan kembali oleh Allah ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh si penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ini sebenarnya sesuatu yang penting untuk kita pahami, bahwasanya sebenarnya kebangkitan dari kematian itu tidak begitu hebat. Maksudnya tidak begitu hebat bagaimana? Yang lebih justru hebat itu adalah penciptaan yang awal. Ya, penciptaan yang awal itu justru yang lebih hebat. Oleh karena itu di dalam surat Yasin Allah menyatakan wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah. Manusia, orang-orang kafir itu memberikan satu analogi, satu cara berpikir yang bodoh sekali, yaitu apa? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan lagi tulang belulang yang telah hancur? Maka disebut di awal wanasiyah khalqah. Loh, kok bisa mereka ngomong begitu dalam keadaan mereka melupakan bagaimana mereka tercipta? Loh, bayi lahir itu kan sebelumnya belum ada apa-apa. Terus kemudian menjadi bayi, menjadi ada fisiknya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya. Nah, yang dari tidak ada apa-apa bisa menjadi ada. Lah kok kemudian yang setelah ada tinggal tulang menjadi ada lagi, harusnya lebih mudah. Wah, namanya qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia yang menghidupkannya di awal mula. Jadi yang menciptakan di awal mula tentu mudah sekali untuk mengembalikan yang telah rusak untuk menjadi kembali seperti semula. Nah, sahabat Fadi rahimakumullah, demikian kajian kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, melihat alam semesta ini dengan kacamata Al-Quran, melihat sinkronisme, sinkron, ya, kesinkronan, ya, kesamaan. Betapa yang kita baca di dalam Al-Quran sama dengan yang kita lihat di alam semesta. Allah mempertontonkan, menceritakan kita melalui Al-Quran, dan kemudian Allah mempertontonkan kita apa segala macam ini di alam raya. Oleh karena itu semua harusnya sudah cukup untuk membuat kita beriman dan bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Menggunakan semua kenikmatan ini untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan like, ya, berikan komentar yang terbaik, dukung kami. Semoga kita terus istiqomah untuk ngaji ayat demi ayat, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.